Di balik perebutan kekuasaan, di balik perang yang panjang, selalu ada peradaban yang justru tumbuh. Bukan dari kemenangan, tetapi lahir dari sebuah ketekunan. Salah satunya adalah Kerajaan Pallava. Sebuah kerajaan yang mungkin tidak sepopuler Kerajaan Maurya atau Kerajaan Gupta di India Utara. Tapi warisan seninya masih berdiri tegak hingga hari ini di tepi pantai Coromandel di selatan India. Teman pecinta sejarah, inilah yang akan kali ini kita bahas tentang Kerajaan Pallava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Misani, di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-8 hingga 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa juga yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah, kemudian disusul dengan pertempuran Hunain di mana kaum muslimin berhasil mengalahkan suku Hawazin dan suku Saqif. Peristiwa yang ketiga adalah Ghazwah Thaif dan terakhir kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW. 4 peristiwa lainnya yang datang dari luar dunia Islam dari kerajaan Bizantium di mana Heraklius berhasil mengambil kembali salib sejati dari Persia, Ctesiphon, dikembalikan ke Yerusalem atau Palestina. Dan di Palestina ini Heraklius mengeluarkan dekret kekaisaran yang di dalamnya berisi perintah bahwa semua kaum Yahudi yang pada saat itu ada di bawah kekuasaan Bizantium untuk masuk Kristen, agama yang dia anut. Peristiwa yang ketiga adalah naik tahtanya Boran atau Purandoh sebagai ratu di Persia. Dan terakhir, suksesi kepemimpinan di kerajaan India, dinasti Pallava, di mana Mahendrawarman I digantikan oleh Narasimhawarman I, dan dinasti Pallava ini berhasil mencapai puncak kejayaan di bawah kekuasaan dua raja ini. Dan teman pecinta sejarah, kita sudah ada di akhir kronologi sejarah tahun 630 Masehi tentang Kerajaan Pallava. Masa keemasan tersebut dilanjutkan oleh putra dari Mahendrawarman I, yaitu Narasimhawarman I. Ia berkuasa juga lebih lama bahkan dari ayahnya. Kalau ayahnya 30 tahun dari tahun 600 hingga tahun 630, kalau dia berkuasa dari 630 di sini di tahun ini pada masa suksesi kepemimpinan hingga tahun 668. Berarti hampir 40 tahun, tepatnya 38 tahun berkuasa. Tentu saja apa yang sudah dibangun oleh Simhawisnu, kakeknya, kemudian dilanjutkan menjadi lebih gemilang oleh ayahnya Mahendrawarman, semua ini dilanjutkan oleh Narasimhawarman, di mana semua hal tadi dari seninya, budayanya diperkuat oleh dia, juga termasuk militernya. Karena kebesaran namanya, Narasimhawarman ini memiliki satu gelar yang disematkan kepadanya, yaitu gelar Mahamalla, yang berarti pejuang agung. Dan gelar ini diabadikan menjadi nama sebuah kota, yaitu Mamallapuram atau Mahabalipuram. Dan ini menjadi salah satu situs warisan yang sangat penting di India Selatan hingga kini. Yang paling terkenal pada masa Narasimhawarman adalah konfliknya dengan dinasti Chalukya. Sebetulnya konflik ini kan sudah ada ya dari masa kakeknya, juga dari masa ayahnya. Tetapi pada masa Narasimhawarman berkuasa, konflik ini semakin meruncing. Bahkan ada satu perang besar yang terjadi antara kerajaan Pallava dengan kerajaan Chalukya. Raja yang berkuasanya masih sama dengan masa ayahnya, yaitu Pulakesin II. Penyerangan diawali oleh kerajaan Chalukya yang memang masa Pulakesin II ini seperti tadi dibahas,
dia berambisi besar untuk memperluas kerajaan Chalukya hingga Pallava gitu. Jadi memasukkan Pallava ke dalam kerajaannya. Dan ini tentu saja menimbulkan konflik yang sangat besar, bahkan penyerangan ini mengakibatkan kerusakan terjadi dan kerusakannya cukup fatal di daerah kekuasaan Pallava. Sehingga yang mau tidak mau, kalau sudah seperti ini, Narasimhawarman melakukan pembelaan, melakukan serangan balik terhadap Pulakeshin II. Tepatnya di tahun 642, Narasimhawarman ini memimpin pasukan besar menuju wilayah Vatapi atau Watapi yang merupakan ibu kota dari Chalukya. Perang ini juga dikenal dengan nama Perang Vatapi. Dan luar biasanya Narasimhawarman berhasil menghancurkan pertahanan Chalukya, bahkan sampai menewaskan Raja Pulakeshin II sekaligus juga mematikan ambisinya. Dan setelah kemenangan itu Narasimhawarman I mendapatkan gelar sebagai penakluk Vatapi atau Vatapi Konda. Dan disinilah makanya pada masa Narasimhawarman ini kerajaan Pallava ada di titik puncak kegemilangannya. Selain dengan berhasil menundukkan Chalukya, Narasimhawarman juga pada masa Narasimhawarman ini juga terjadi hubungan yang sebetulnya kalau dengan Chalukya itu permusuhan ya, permusuhan besar. Tetapi Narasimhawarman ini tidak sepenuhnya orang yang senang berkonflik dengan orang lain gitu, dengan kerajaan lain, karena pada masanya sebetulnya dia menjalin persahabatan dengan kerajaan Sri Lanka yang ada di selatan, lebih ke selatan ya dari India, dan terhalang oleh lautan. Bahkan sempat Sri Lanka itu pada masa Narasimhawarman, rajanya itu kan ya sama lah seperti raja-raja lain, sempat mengalami penyerangan-penyerangan, dan dia berlindungnya di Pallava. Jadi kayak dilindungi karena mereka bersahabat gitu, ada hubungan diplomatik yang sangat baik dengan kerajaan Sri Lanka ini. Bahkan Raja Sri Lanka yang pada saat itu berlindung ya, namanya adalah Manavama, itu mendapat dukungan militer, juga dukungan politik tentu saja dari Narasimhawarman. Dan dengan bantuan inilah dia bisa kembali ke kerajaannya dan bisa melakukan perlawanan gitu. Karena dapat sokongan ini, pada akhirnya dia bisa melakukan perlawanan konflik yang terjadi di Sri Lanka. Mungkin ini akan kita bahas ya lebih jelas nanti di kronologi sejarah di tahun di mana Narasimhawarman berkuasa. Sementara untuk arsitektur ya sama sih, dia melanjutkan masa arsitektur pada masa Mahendrawarman dengan membangun kuil-kuil dan pahatan-pahatan batu ya sama seperti ayahnya, dan membangun bangunan-bangunan atau kuil-kuil yang baru. Di antaranya adalah Pancaratas ini, atau artinya itu 5 kereta batu. Di sini ada 5 kuil batu, masing-masing dinamai tokoh di Pandawa ya, tokoh-tokoh di Mahabharata, yaitu Dharmaraja, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Ini nama yang kita kenal juga ya, namanya terkenal di pewayangan kita juga. Meskipun tidak pernah selesai sepenuhnya memang karena ini adalah proyek mercusuar ya, proyek besar. Namun bangunan ini menunjukkan perkembangan ya dan teknik pahatan batu yang sudah sangat maju. Jadi dari bangunan ini kita sudah tahu bahwa teknik pahatan batu pada masa itu sudah semaju itu. Ya mungkin kekagumannya sama dengan kita melihat Borobudur ya. Gimana Borobudur bisa sampai seperti itu dibuat pada masa itu dengan teknologi yang tidak secanggih sekarang. Ini lebih dulu dibangunnya daripada Borobudur. Karena pada masa ini di Indonesia itu belum ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan di Indonesia pada masa itu yang sedang ada gitu ya, yang sedang eksis adalah Kerajaan Tarumanegara di daerah Jawa Barat di Sunda, dan Kerajaan Kutai di Kalimantan. Dan coraknya itu sama
corak-corak yang sama lah dengan Palawa, yaitu corak-corak agama Hindu. Bangunan yang kedua yang Narasimhawarman bangun adalah kuil Gua Vahara, kemudian Gua Mahisa Suramardini, kemudian Gua Trimurti. Relief di dalam gua ini mengabarkan tentang kisah mitologi Hindu dalam detail yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah ada relief Arjuna's Penance, di mana relief batu raksasa setinggi 12 meter, lebarnya juga 30 meter, ini besar banget ya, dan terbayang dibangun pada masa itu. Ini mengabarkan tentang kisah turunnya Sungai Gangga dari surga ke bumi, dan relief ini dianggap sebagai mahakarya seni pahat kuno. Selain itu, Narasimhawarman juga memperkuat kota Kanchipuram sebagai pusat keagamaan, pusat pendidikan, ya sebagai ibu kota lah ya. Ibu kota berarti harus menjadi pusat, bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga pusat seni, pusat budaya, juga pusat ekonomi. Sebagaimana ibu kota Jakarta sekarang lah ya, otomatis menjadi kota yang lebih lebih metropolitan lah dibanding kota-kota yang lain. Dan kota ini tentu saja menjadi kota yang penting bagi pendidikan juga, di mana para sarjana, baik dari sarjana Hindu, kemudian Jain juga, itu berkumpulnya dan mengenyam pendidikannya di kota Kanchipuram ini. Makanya sampai sekarang Kanchipuram ini menjadi kota yang bersejarah ya, di antara kota-kota lainnya yang ada di India. Teman pecinta sejarah, itu adalah akhir dari rentetan sejarah yang terjadi di tahun 630 Masehi. Namun sebelum ditutup, tentu kita harus ambil insight dulu ya dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Kalau yang saya tangkap sih, kalau yang benar-benar bagi saya jadi perhatian gitu ya, adalah perpindahan kekuasaan dari Simhawisnu yang dia berusaha dengan sekuat tenaga gitu ya, membuat si Palawa ini, dinasti Palawa ini bertahap naik satu tangga menuju kehebatan dinasti Palawa. Dilanjutkan misi itu oleh putranya, yaitu Mahendrawarman I. Terus dia naik juga di pondasi atau di titik akhir di mana tangga itu sudah dicapai oleh ayahnya. Kemudian 30 tahun dia berkuasa, tangga itu berhasil dia raih dengan ribuan hal gitu, ribuan peraturan mungkin ya, karena 30 tahun dia berkuasa dan membawa Palawa ini menjadi sebuah negara yang kokoh. Dan di tangga terakhir dia tinggalkan, jejak itu dilanjutkan oleh putranya sampai benar-benar di puncak kejayaan Palawa. Jadi teman pecinta sejarah, hikmah bagi saya hari ini adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang itu seharusnya idealnya seperti Simhawisnu ini, di mana dia menjadikan anak biologisnya juga sekaligus anak ideologisnya, yang membangun apa yang sama gitu. Jadi ideologinya itu sama dengan dia, impiannya sama dengan dia, harapannya sama dengan dia, dan bahkan semangatnya pun sama dengan dia, bahkan mungkin lebih dari apa yang dia inginkan, sehingga tujuan besar itu tercapai meski Simhawisnu sendiri tidak bisa melihat hasil pencapaian dari Narasimhawarman gitu. Tetapi ketika dia menularkan ideologinya kepada Mahendrawarman, kepada putranya, sebetulnya kegemilangan kejayaan Palawa sebetulnya sudah ada di tangannya. Hanya kan yang namanya usia fisik seorang manusia itu kan benar-benar terbatas ya. Kita umat Nabi Muhammad itu kan berarti sudah tuh di masa itu juga sama gitu, karena kan sama dengan kenabian Rasulullah SAW gitu, sama dengan yang berarti usianya itu pada masa itu ya sekitar 60 tahun, dan sedikit yang mencapai usia 70 gitu. Dan Mahendrawarman ini juga tidak sampai tua juga hidupnya gitu. Juga Simhawisnu. Nah, di sini memperlihatkan bahwa usia biologis kita ini memang segini, tetapi
Jangan sampai ini menyempitkan mimpi kita hanya yang ingin kita capai di masa kita gitu. Kita harus punya mimpi yang panjang, yang runut, bahkan bisa bikin kalau zaman sekarang disebutnya blueprint ya gitu ya, sehingga apa yang kita bikin blueprintnya nih, kalau ke Simhawisnu dia bikin kayak kerajaan itu nantinya kan bakalan kayak gini 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 gini, dan itu dia terjemahkan dengan sangat baik, dia bahasakan dengan sangat baik kepada Mahendrawarman, dan Mahendrawarman juga bisa membahasakan dengan baik kepada Narasimhawarman, sehingga blueprint itu ketika dilihat oleh mereka meskipun di masa yang berbeda, itu bisa kelihatan, oh mana yang sudah selesai dibangun oleh kakek saya, mana yang sudah selesai dibangun oleh ayah saya, maka bagian saya adalah membangun yang ini yang belum selesai. Nah, blueprint ini sangat penting, bukan hanya di keluarga kerajaan seperti ini gitu ya, tetapi juga di keluarga kita, teman pencinta sejarah, di keluarga kecil kita, mulai sekarang harus dibudayakan, keluarga kecil kita ini mau kemana nih, ujungnya tuh mau apa, masa depannya itu mau seperti apa, bukan hanya hidup, lahir, sekolah, menikah, punya anak, bukan hanya itu, bukan hanya pencapaian biologi saja, tetapi atau fisik ya, pencapaian fisik yang memang seharusnya seperti itu, standarnya memang begitu, itu standar paling rendah berarti ya. Nah, kita sebagai yang tahu sejarah dan mengambil hikmah dari sejarah ini, meskipun ini kerajaan Hindu, mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi hikmah ini kan layak kita ambil ya sebagai seorang muslim, dan hikmah itu bisa kita ambil di mana saja, dan paling layak mengambil hikmah itu adalah kita. Dan di kerajaan Pallava ini sangat baik kita ambil hikmahnya, mengambil apa yang dilakukan oleh Simhawisnu dan juga Mahendrawarman diterapkan ke keluarga kita. Kalaupun bukan dari kakek nenek kita, kalaupun bukan dari orang tua kita, yuk kita mulai dari kita bikin blueprint nih, bagaimana nanti keluarga kita hingga anak cucu kita itu harus ngapain gitu ya. Dan teman pencinta sejarah, mudah-mudahan jadi inspirasi yang cukup besar bagi kita di hari ini. Video berikutnya akan langsung masuk ke dalam ke kronologi sejarah tahun 631, dan teman pencinta sejarah, ini adalah penutup di tahun 630 Masehi. Mudah-mudahan dari semua peristiwa yang terjadi di tahun ini, dari sejak Fatu Mekah sampai ke suksesi kepemimpinan di kerajaan Pallava ini, memberi insight besar buat kita, memberi masukan besar buat kita, sehingga bisa menjadi asupan berpikir, asupan mental kita di kehidupan sekarang. Terima kasih sudah menyimak hingga detik ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.